Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Ahlus sunani ay Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa lam yarwihin Nasa'i. Ahlus sunan yaitu Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Zairatil quburi ay minan nisa'i, yang mengunjungi, yang menziarahi kuburan-kuburan, yaitu dari kalangan para wanita. Was-suruja ay alladhi yuqiduna as-suruja alal maqabiri wa yudhi'unaha, yaitu orang-orang yang menyalakan pelita-pelita penerang di kuburan-kuburan dan menerangi kuburan-kuburan. Makna al-hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nati wa hiya at-tardu wal ib'adu an rahmatillahi lin nisa'i allati yazurna al-qubur. Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan laknat, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi para wanita yang menziarahi kuburan. Lianna ziyaratahunna yatarattabu 'alayha mafasidu minan niyahati wal jaz'i wa iftitanir rijali bihinna. Karena sesungguhnya ziarah mereka berakibat kerusakan-kerusakan berupa ratapan, ketidaksabaran, dan terfitnahnya para lelaki dengan mereka. وَلَعَنَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْمَقَابِرَ مَوَاطِنَ عِبَادَةٍ أَوْ يُضِيئُونَهَا بِالسُّرُجِ وَالْقَنَادِيلِ. Dan Rasul alaihi salatu wassalam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah atau meneranginya dengan pelita-pelita dan lampu-lampu. لأن هذا غلو فيها ومتعات للشرك بأصحابها. Karena sesungguhnya hal ini merupakan sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan dan menghantarkan pada kesyirikan terhadap para penghuninya. Munasabatul hadits lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimil ghuluwi fil quburi, bahwasanya hadis ini menunjukkan diharamkannya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Lianna dzalika yusayyiruha awthanan tu'badu, karena sesungguhnya hal itu menjadikan kuburan-kuburan tersebut berhala-berhala yang diibadahi.
Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, tahrimul ghuluwi fil quburi bittikhadhiha mawatina ibadatin. Diharamkannya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan dengan menjadikannya tempat-tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki. Karena sesungguhnya hal itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ats-tsaniyatu, yang kedua, tahrimu tanwiril maqabiri. Diharamkannya menerangi kuburan-kuburan. Li'anna dzalika wasilatun li'ibadatiha. Karena sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada peribadahan terhadap kuburan tersebut. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annal ghuluwa fil quburi minal kabairi. Bahwasanya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan termasuk dosa-dosa besar. Ar-rabi'atu, yang keempat, anna illatan nahyi 'anis salati 'indal quburi hiya khaufus syirki la li ajlin najasati. Bahwasanya sebab larangan dari salat di sisi kuburan adalah kekhawatiran akan terjadi kesyirikan, bukan karena najis. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarana baina ittikhadhiha masajida wa israjiha wa la'ana 'ala al-amrayni. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam mengiringkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan menerangi kuburan-kuburan tersebut, dan melaknat dua perkara tersebut. وَلَيْسَ اللَّعْنُ عَلَى إِسْرَاجِهَا مِنْ أَجْلِ النَّجَاسَةِ. Dan bukanlah laknat terhadap menerangi kuburan-kuburan disebabkan karena najis. فَكَذَا الصَّلَاةُ عِنْدَهَا. Maka demikian pula salat di sisinya, yaitu larangan salat di sisi kuburan juga bukan disebabkan karena najis. Dan sebagai tambahan catatan terkait dengan menerangi kuburan-kuburan dengan memasang lampu ataupun pelita, kalau terjadi pemakaman di malam hari. Kalau terjadi pemakaman di malam hari, maka tidak mengapa menggunakan penerang sementara. Misalnya dengan genset atau dengan yang lainnya yang bersifat sementara, hanya dalam rangka memudahkan proses pemakaman saja. Karena kalau gelap, sulit. Kemudian setelah selesai pemakaman dimatikan lagi. Kemudian dibawa pergi. Ini tidak mengapa. InsyaAllah ta'ala. Tidak termasuk larangan yang disebutkan di dalam hadis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab apa yang datang tentang perlindungan Mustafa Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sisi tauhid, dan bahwasanya beliau menutup seluruh jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Di dalam bab ini
akan disebutkan berbagai macam bentuk perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan yang bentuknya perbuatan. Adapun di akhir kitab ini, kita akan dapati bab yang mirip dengan bab ini, namun yang disebutkan di dalamnya adalah ucapan-ucapan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum al-ayata. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, berat baginya apa yang memberatkan kalian. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat ini, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bersemangat untuk memberikan kemanfaatan bagi kalian, memberikan petunjuk bagi kalian, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Munasabatul babi li kitabit tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitabut tauhid. Annal musannif rahimahullahu lamma bayyana fil abwabis sabiqati syai'an min himayatihi alaihi salatu wassalamu li janabit tauhid, arada an yubayyina fi hadzal babi himayatahul khassata. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tatkala beliau telah menjelaskan di dalam bab-bab yang telah berlalu sesuatu dari perlindungan Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sisi tauhid, beliau ingin menjelaskan dalam bab ini perlindungan beliau yang bersifat khusus. Al-Mustafa huwal mukhtaru. Al-Mustafa yaitu yang dipilih. Janaba ay janiba, sisi. Ja'akum ya ma'syaral arabi. Datang kepada kalian wahai segenap orang Arab. Min anfusikum, dari diri-diri kalian, min jinsikum wa bilughatikum, dari jenis kalian dan dengan bahasa kalian. Azizun alaihi ay syadidun alaihi jiddan wa huwa khabarun muqaddamun. Azizun alaihi yaitu sangat berat baginya, dan aziz merupakan khabar yang didahulukan. Mana mubtada'nya? Ma. Ma anittum, ma yashukku alaikum wa yalhaqul adha bikum min kufrin wa dalalin wa qatlin wa asrin. Ma'anitum, apa yang memberatkan kalian dan yang mengganggu kalian berupa kekafiran, kesesatan, pembunuhan, penawanan. Wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin mubtada'un muakhkharun. Dan ma serta apa yang dimasukinya, yaitu anittum, berada pada ta'wil masdar, yaitu al-anat. Masdar anittum al-anat sebagai mubtada yang diakhirkan. Jadi azizun alaihi ma anittum, kalau kita nampakkan ta'wil masdarnya, azizun alaihi anatukum.
Harisun alaikum ay syadidul hirsi wa raghbati fi hidayatikum wa husulin naf'il ajili wal ajili lakum. Yaitu sangat bersemangat dan berharap untuk memberikan hidayah kepada kalian dan terwujudnya kemanfaatan di dunia maupun akhirat bagi kalian. Bil mu'minina ay la bi ghairihim, tidak kepada selain mereka. Raufun balighus syafaqati. Rauf, kasih sayang yang sangat. Rahimun balighur rahmati. Rahim, rahmah yang sangat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.